Bu Hajah sujud ke jin berwajah ular. Demi kekayaan, ia korbankan santri kecil yang belum bisa baca Al-Fatihah. Tapi satu anak tersenyum sebelum mati. Kenapa? Nama kuliah, umurku 15 tahun. Sudah 2 minggu aku tinggal di pesantren ini, pesantren Cahaya Ilahi, tempat yang katanya penuh berkah. Tempat menimba ilmu dan mendekatkan diri kepada Allah. Tapi entah kenapa, sejak pertama kali aku menginjakkan kaki ke sini, hatiku sudah merasa tidak enak. Bangunannya besar, mewah, jauh lebih megah dari pesantren-pesantren lain yang pernah kulihat di kampung. Gerbangnya tinggi menjulang, dindingnya bersih, dan halaman depannya selalu harum dengan bunga melati. Tapi ada sesuatu yang aneh, tempat ini terlalu sunyi. Bahkan suara jangkrik pun seperti enggan singgah. Ini tempat terbaik untuk santri perempuan sepertimu. Nah, kata Bu Hajah Ramla saat pertama kali menyambutku. Beliau tampak begitu bersahaja, berkerudung lebar. Suaranya lembut, senyumnya tulus, tapi saat menatap matanya, aku merasa seperti ditelanjangi. Matanya tajam, seolah bisa melihat isi kepalaku. Aku mengangguk pelan. Saat itu, aku tidak punya pilihan lain. Orang tuaku sudah meninggal karena kecelakaan 2 bulan lalu, dan aku hanya seorang anak yatim yang numpang hidup dari belas kasihan orang. Kamu harus taat aturan, ya ahlia, lanjut Bu Hajah sambil menyentuh pundakku. Di sini semua santri wajib salat tepat waktu, tidak boleh ribut, dan paling penting, tidak keluar kamar setelah pukul 11 malam. Apapun yang terjadi, jangan keluar. Aku sempat mengerutkan dahi. Kenapa begitu, Bu? Bu Hajah hanya tersenyum kecil. Pokoknya jangan, anggap saja malam adalah waktu istirahat. Dunia luar pesantren ini tak selalu ramah untuk yang belum siap. Aku diam saja, meskipun hatiku bertanya-tanya. Hari-hariku di pesantren mulai berjalan. Kami bangun pukul 4 pagi untuk salat subuh berjamaah, lalu mengaji, makan pagi, dan sekolah dari pukul 7 sampai siang. Setelah itu mengaji lagi sampai malam. Semuanya tampak normal. Sampai aku mulai memperhatikan satu hal. Banyak santri yang tidak pernah bicara. Mereka seperti robot. Hanya menjawab kalau ditanya. Wajah mereka selalu menunduk. Dan yang paling aneh, setiap ada suara azan, beberapa dari mereka tampak gemetar seperti ketakutan. Aku mencoba bertanya pada salah satu dari mereka, seorang gadis bernama Asin. Tapi saat kutanya, dia hanya menoleh pelan. Wajahnya pucat. Kamu baru di sini ya? Katanya pelan. Iya, kenapa memangnya? Tanyaku. Asih menggigit bibirnya. Jangan banyak tanya, Lea, kalau kamu sayang nyawa. Jangan terlalu penasaran. Aku tercekat. Kata-katanya menggantung di kepalaku selama berhari-hari. Malam itu, aku tak bisa tidur. Jam dinding di kamarku menunjukkan pukul 11.27 menit. Temanku sekamar, Ratna, sudah tertidur. Aku masih terjaga. Ada suara aneh di luar jendela, seperti suara langkah kaki di kerikil. Lalu diiringi bisikan pelan yang tak bisa kupahami. Kupaksakan untuk diam, tapi rasa ingin tahuku terlalu kuat. Aku melangkah ke jendela perlahan dan mengintip keluar. Itu Bu Hajah, sendirian, berjalan pelan di halaman belakang pesantren dengan membawa semacam lentera. Tapi yang membuat jantungku hampir berhenti adalah ada jejak darah menetes di tanah yang dilewatinya. Aku mundur panik. Ku peluk selimut erat-erat. Dalam hati aku membaca ayat kursi berkali-kali. Tapi rasa takut tak kunjung hilang. Kenapa Bu Hajah keluar malam-malam begini? Dan kenapa ada darah? Esok harinya aku mencoba mencari tahu kemana arah Bu Hajah pergi semalam. Aku menyusuri area belakang pesantren saat jam istirahat. Di sana ada jalan kecil yang hampir tak terlihat ditutupi semak dan ilalang menuju ke balik tembok tinggi. Aku sempat melihat semacam bekas bakaran hitam, gosong, dan masih berbau anyir. Tiba-tiba bahuku ditepuk dari belakang. Jangan ke situ. Suara itu cukup keras membuatku terlonjar. Aku menoleh. Seorang anak laki-laki seusiaku berdiri dengan wajah serius. Santri laki-laki, nama aku Ilham. Katanya, kamu siapa? Tanyaku, mencoba tenang. Aku santri lama di sini, sudah 3 tahun, tempat itu. Jangan pernah kamu dekati lagi. Kenapa? Dia menunduk. Kamu nggak bakal percaya, tapi itu tempat tumbal. Aku pernah lihat sendiri. 3 bulan lalu, ada anak kecil dibawa Bu Hajah ke sana. Sejak itu, dia nggak pernah kelihatan lagi. Aku menelan ludah. Kamu yakin? Itu Bu Hajah yang selama ini kita hormati? Ilham menatapku tajam. Percaya atau enggak,
Lia, Bu Haja bukan orang biasa, kamu harus hati-hati. Malam itu, aku tak bisa tidur sama sekali. Kata-kata Ilham terus terngiang, jejak darah, langkah malam, bisikan. Santri-santri yang ketakutan, semua mulai bersambung di kepalaku, dan saat aku terpejam sejenak, aku bermimpi. Bu Haja berdiri di tengah lingkaran merah, sujud di hadapan makhluk raksasa bersisik, dengan wajah ular dan mata menyala marat. Sejak mimpi aneh itu, aku semakin yakin ada yang tak beres di pesantren ini. Setiap kali melihat Bu Hajah memimpin doa atau memberikan ceramah di aula, aku merasa seperti melihat dua wajah dalam satu tubuh, satu wajah lembut yang semua orang kenal, dan satu lagi gelap, licin, dan bersisik. Hari-hari berjalan lambat. Ilham makin sering duduk bersamaku di waktu istirahat. Kami hanya saling tukar pandang, berbicara pelan, hati-hati, seolah setiap dinding bisa mendengar. Kamu pernah lihat kamar paling ujung di lorong barat? Tanya Ilham suatu sore, saat kami duduk di samping kolam wudhu, kamar yang pintunya selalu ditutup dan gak pernah dibuka itu. Aku menoleh penasaran. Ilham mengangguk. Iya, dulu itu kamar santri juga. Tapi sejak kejadian itu, kamar itu dikunci rapat. Aku menelan ludah. Kejadian apa? Ilham menunduk. 3 santri kecil pernah tinggal di sana, semua yatim. Tiba-tiba mereka hilang dalam semalam. Bu Haja bilang mereka dipindah ke pesantren pusat di kota. Tapi salah satu dari mereka sempat ninggalin surat. Katanya, kami dengar suara dari lantai, dan malam itu pintu terkunci dari luar. Aku merinding. Terus surat itu sekarang di mana? Ilham menatapku. Aku simpan, tapi aku nggak pernah berani bacain sampai habis. Setiap aku coba baca, kepalaku langsung pusing. Seperti ada yang berbisik di telingaku. Angin sore itu tiba-tiba terasa dingin. Daun-daun jatuh satu-satu, dan langit yang tadinya cerah mulai mendung. Kita cek malam ini, kataku lirih. Ilham terkejut. Kamu yakin? Aku harus tahu. Kalau memang benar ada yang disembunyikan, kita harus ungkap. Anak-anak nggak boleh terus jadi korban. Ilham terdiam lama, tapi akhirnya dia mengangguk. Jam 2 malam, setelah semua orang tidur, aku tunggu kamu di dekat perpustakaan. Waktu berlalu lambat sekali malam itu. Detak jam di kamar seakan memekakkan telinga. Setiap menit terasa seperti 1 jam. Radha, temanku sekamar, tidur seperti biasa. Aku menunggu sampai napasnya teratur, lalu pelan-pelan bangkit dari kasur. Aku melangkah keluar kamar tanpa suara. Koridor gelap, lampu temaram hanya menyala di sudut-sudut tertentu. Langkah kakiku terasa berat, bukan karena takut, tapi karena firasatku makin buruk. Ilham sudah menungguku di dekat rak buku. Dia membawa senter kecil dan sebuah benda logam kunci duplikat yang katanya pernah dia temukan di ruang arsip lama. Siap, bisiknya. Aku mengangguk. Kami menyusuri lorong barat, semakin ke ujung. Udara semakin dingin. Dindingnya lembab, dan bau amis samar mulai terasa. Di ujung lorong, kami berdiri di depan sebuah pintu kayu yang sudah mulai lapuk. Ilham mengeluarkan kunci, mencoba memutarnya. Sedikit macet, tapi akhirnya klik. Pintu terbuka. Dalam gelap, ruangan itu terasa sangat dingin. Kami masuk perlahan. Senter Ilham menyorot tempat tidur bertingkat yang sudah berdebu. Lemari kecil di pojok yang setengah terbuka, dan lantai yang penuh goresan seperti bekas cakaran, dan di dinding ada tulisan dengan kapur putih. Kami masih di sini. Aku menahan napas. Apa-apaan ini? Tiba-tiba lampu senter Ilham bergetar. Lia, lihat lantainya. Aku menunduk. Ada lubang kecil sebesar telapak tangan, ditutup papan tipis. Ilham membukanya perlahan dari bawah sana. Keluar angin dingin dan bau bangkai yang menyengat. Lalu tolong. Kami membeku. Suara itu lirih, sangat lirih, tapi jelas terdengar. Dari bawah lantai, suara anak kecil menangis. Ilham buru-buru menutup lubang itu, wajahnya pucat. Kita harus pergi dari sini, sekarang. Bisiknya panik, tapi saat kami berbalik menuju pintu, aku melihat sesuatu berdiri di ambang pintu. Siluet seorang wanita berkerudung tak bergerak, dan matanya menyala merah. Di tengah gelap, kami menjerit bersamaan, tapi saat aku membuka mata, sosok itu sudah menghilang. Pintu kamar kembali terbuka, seolah tak pernah ada siapapun. Tadi, kami berlari kembali ke kamar. Jantungku hampir meledak. Aku dan Ilham tak sempat berkata apa-apa. Kami hanya saling pandang, menggigil ketakutan. Tapi malam itu, sebelum aku kembali tidur, aku melihat satu hal yang membuat darahku serasa membeku.
di telapak tanganku. Ada jejak kapur putih, tulisan itu. Kami masih di sini seolah. Sekarang pesannya ditujukan kepadaku. Sejak malam itu, pikiranku tidak pernah tenang. Setiap kali melewati lorong barat, aku merinding. Setiap kali melihat Bu Hajah berdiri di mimbar dengan suara lembut dan senyum ramahnya, hatiku terasa semakin sesak. Aku mulai memperhatikan lebih banyak hal aneh yang sebelumnya tak kusadari, seperti suara langkah kaki di malam hari, padahal semua santri sudah tidur. Atau bau amis yang tiba-tiba muncul di dekat tempat wudhu. Bahkan kadang, aku merasa ada yang mengintip dari balik dinding. Tapi saat kutolel, tak ada siapa-siapa. Puncaknya terjadi 3 hari setelah kami membuka kamar kosong itu. Malam itu aku terbangun pukul 2 lewat, Ratna masih tidur, tapi entah kenapa, dari arah lantai, aku mendengar sesuatu, isak tangis, bukan suara tikus, bukan suara air bocor, tapi benar-benar seperti anak kecil yang menangis pelan, penuh sesak. Aku membeku, dadaku berdegup kencang, aku menempelkan telinga ke lantai, tolong, dingin, tolong. Jantungku seakan berhenti berdetak. Aku langsung duduk, napasku tercekat, tanganku gemetar. Aku hampir menjerit, tapi buru-buru menutup mulut sendiri. Aku tahu suara itu nyata, bukan mimpi. Bukan halusinasi. Esok paginya, aku tidak tahan lagi. Aku cari Ilham di dekat perpustakaan dan menceritakan semuanya. Wajah Ilham langsung berubah. Aku juga dengar, katanya lirih. Tapi bukan cuma itu. Tadi malam aku lihat bayangan hitam masuk ke kamar Bu Hajar. Aku tunggu lama, tapi gak pernah keluar lagi. Aku menatapnya serius. Ilham, kita harus cari tahu apa yang ada di bawah pesantren ini. Aku yakin anak-anak itu masih di sana, setidaknya sesuatu yang berkaitan dengan mereka. Ilham diam lama, lalu mengangguk. Kita coba cek ruang bawah. Ada pintu tua di samping dapur belakang. Selama ini selalu dikunci, tapi mungkin di sanalah semuanya bermula. Malamnya kami menyelinap lagi, kali ini dengan senter kecil, dan Ilham juga membawa paku panjang jaga-jaga kalau kami butuh alat tongkel. Kami tiba di dapur sekitar pukul 2:15, sepi. Dingin, gelap, hanya suara detak jam tua yang menggema di ruangan itu. Pintu tua itu ada di pojok dapur, hampir tersembunyi di balik tumpukan karung beras. Warnanya sudah lapuk, dengan engsel berkarat. Kami mencoba memutar gagangnya, terkunci. Coba pakai ini. Ilham menyodorkan paku panjang. Kami mencoba mengganjal lubangnya dengan sedikit tenaga, dan suara berdecit menyakitkan telinga. Akhirnya, klek, pintunya terbuka. Tangga batu menurun ke bawah, gelap, dingin. Bau anyir langsung menyergap, seperti bau darah lama yang membusuk bercampur tanah lembab. Kami turun perlahan. Langkah kami bergema. Senter kami menyorot lorong sempit berbatu. Di dindingnya terlihat goresan-goresan aneh seperti dicakar kuku. Ada yang masih basah. Ada juga tulisan samar dengan kapur putih. Kami dibohongi, kami dijanjikan surga. Dia yang bersujud kepada ular. Aku gemetar. Di ujung lorong ada ruangan kecil dengan pintu besi tua. Kami dorong bersama, berderit keras. Lalu terbuka, dan di dalamnya ada sajadah merah gelap terbentang. Di tengahnya, ada baskom tanah liat berisi darah beku. Di sudut ruangan, bertumpuk boneka dan baju anak-anak. Aku mundur 2 langkah, mulutku tak bisa berkata apa-apa. Di dinding, terukir tulisan besar dengan kapur putih. Tumbal ke-10 harus suci dan sendiri. Aku memandang Ilham. Tumbal ke-10. Ilham menggigit bibir. Mereka dikorbankan satu persatu untuk sesuatu yang lebih besar. Tiba-tiba beruak. Pintu besi tertutup sendiri. Kami berdua menjerit. Lampu senter Ilham bergetar, lalu mati. Ruangan itu jadi hitam pekat. Hanya suara napas kami dan isak tangis yang kini terdengar dari dinding-dinding sekitar kami. Lia, tolong Lia, kamu yang terakhir. Aku menjerit. Tapi suara itu tak berhenti, terus memanggil namaku. Sekali, 2 kali, 3 kali. Lalu tiba-tiba, lampu senter menyala lagi, dan di dinding seberang ada jejak tangan kecil berdarah. Membentuk nama, Lia. Kami berhasil keluar malam itu dengan tubuh gemetar dan keringat dingin membasahi baju. Tapi sejak saat itu, aku tahu satu hal, aku sedang diawasi dan aku mungkin tumbal selanjutnya. Pagi itu aku datang ke kelas dengan wajah pucat dan mata sembab. Ilham juga tampak tak banyak bicara. Kami berdua masih terguncang dengan apa yang kami lihat di ruang bawah tanah. Tapi kami sadar satu hal, semakin kami diam, semakin banyak yang jadi korban,
dan ketika aku duduk di barisan belakang ruang kelas, Tafsil, aku melihat sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri. Bu Hajah menatapku, langsung, dalam, tanpa senyum. Matanya tidak seperti biasanya. Tak ada lagi kelembutan, tak ada kehangatan, yang ada hanya tajam, seperti ular yang mengamati mangsanya. Aku langsung menunduk, pura-pura mencatat. Sejak kejadian di ruang bawah, kami mulai menyusun rencana, mencari bukti kuat bahwa Bu Hajah memang melakukan perjanjian pesugihan, dan kami punya satu petunjuk. Perpustakaan lama, Ilham pernah bilang ada satu bagian dari perpustakaan yang tak pernah dibuka. Rak-raknya tua dan berdebu, dan ada satu lemari besar di ujung ruangan yang terkunci rapat. Tidak ada kunci, tidak ada keterangan. Bahkan guru-guru pun seolah melupakannya, tapi hari itu, kami nekat menyelinap ke sana setelah jam Isya. Perpustakaan pesantren besar dan sunyi. Rak-raknya menjulang, penuh buku agama dan kitab kuning, tapi di ujung lorong rak, ada bagian yang sudah gelap dan ditutupi tirai kain tua berwarna coklat kusam. Kami masuk lewat celah kain itu. Ilham menyalakan senter kecil, debu beterbangan, bau kayu tua dan jamur menyengat. Di sanalah kami melihatnya lemari tua dari kayu jati, penuh ukiran misterius seperti sisik dan simbol aneh. Aku yakin ini, bisik Ilham. Kami coba membuka paksa lemari itu. Ilham menggunakan pengait logam yang ia bawa dari kamar peralatannya. Setelah beberapa menit dan suara berderit menakutkan, lemari terbuka, dan isinya kitab-kitab tua dengan sampul kulit berwarna hitam dan merah, simbol-simbol sihir, gambar makhluk menyerupai ular bertaring, dan tulisan tangan berbahasa Arab gundul yang sangat kuno. Di salah satu kitab yang paling besar, tertera judul Al-Ahdu Al-Hafi, perjanjian tersembunyi, ditulis oleh Syekh Zaman Al-Lagzi. Hilang dalam api. Ilham membuka lembaran-lembarannya. Tulisannya seperti dibubuhi darah. Di halaman ketiga ada gambar seseorang yang bersujud di hadapan makhluk ular besar, dengan tubuh manusia dan wajah ular, dan di bawah gambar itu, ada satu kalimat yang membuat tubuhku langsung menggigil. Siapa yang ingin kekayaan tak terbatas, berikan anak-anak suci kepada penguasa bawah tanah hingga 9 kali. Maka yang ke-10, ia sendiri akan ditelan dan menjadi abadi. Aku menutup mulutku, tubuhku gemetar hebat. Ilham menunjuk halaman berikutnya, sebuah tabel waktu, seperti kalender ritual, dan di tanggal hari ini, tertulis tanda silang merah malam. Ini adalah ritual ke-10. Aku mundur pelan, aku yang ke-10. Ilham, aku. Yang terakhir, Ilham menggeleng keras, "Enggak. Kita harus hentikan ini, malam ini juga. Kalau enggak, kamu gak akan selamat." Aku menatapnya, tak bisa berkata-kata, tapi tiba-tiba sesuatu jatuh dari atas lemari. Kami menoleh bersamaan. Itu baju santri kecil, penuh darah, dan di baliknya secari kertas lusuh. Ilham mengambil dan membacanya keras-keras. Kami semua tidak kembali, kami semua disesatkan, tapi yang ke-10. Dia bisa menyelamatkan kami. Jika ia menolak bersujud, air mataku jatuh. Ini bukan sekadar ritual. Ini adalah kesempatan terakhir untuk membebaskan jiwa-jiwa yang telah dikorbankan. Kami menutup kembali kitab-kitab itu dan menyimpannya diam-diam ke dalam tas. Tapi sebelum kami keluar dari perpustakaan kalian, sebuah suara dalam, parau, menggema dari ujung rak. Kami menoleh. Seseorang berdiri di sana, Bu Hajah. Wajahnya setengah tertutup bayangan, tapi matanya menyala merah. Malam itu, setelah wajah Bu Hajah muncul di balik rak perpustakaan, dengan mata merah menyala, semuanya menjadi kabur. Aku dan Ilham sempat berlari, membanting pintu perpustakaan, dan menyusuri lorong pesantren. Dalam gelap, nafasku memburu, jantungku berdetak kencang seolah bisa meledak kapan saja. Kami berpisah di simpang lorong, aku ke arah asrama perempuan, Ilham ke arah gudang tua tempat kami berjanji akan berkumpul kembali sebelum subuh. Tapi Ilham tak pernah kembali. Pagi harinya, suasana pesantren tetap seperti biasa. Tak ada yang tahu apa yang kami alami malam itu. Tak ada yang sadar bahwa satu santri telah hilang. Aku mencari Ilham diam-diam, ke kamarnya, ke kantin, ke belakang masjid. Tapi tak ada jejak, bahkan kasurnya tampak rapi, seperti tidak ditiduri. Semalaman, saat kutanya ke teman sekamarnya, mereka hanya menjawab, "Tadi malam, kayaknya dia tidur kok. Tapi pagi ini gak kelihatan." Aku mencoba tetap tenang, tapi ada satu kejadian yang membuatku yakin Ilham tidak pergi
Secara biasa siang itu, saat aku kembali ke perpustakaan, aku melihat sesuatu tergantung di pegangan pintu, kalung ilham, kalung kayu kecil berbentuk tasbih. Ilham selalu memakainya, bahkan saat tidur, dan kini, kalung itu digantung rapi. Bercampur darah yang masih segar, aku jatuh terduduk, air mataku menetes, bukan karena takut tapi karena marah. Ilham, satu-satunya orang yang membantuku, satu-satunya yang percaya padaku, menghilang begitu saja, dan lebih mengerikannya lagi aku merasa. Aku selanjutnya, malam itu, aku tak bisa tidur, aku duduk di sudut kamar, memeluk tas berisi kitab-kitab hitam yang kami temukan. Saat waktu menunjukkan pukul 1:45, tiba-tiba ada yang mengetuk jendela kamarku. Tok, tok, tok. 3 kali, pelan, tapi cukup untuk membuatku berdiri dengan tubuh gemetar. Jendelaku langsung menghadap ke halaman kecil. Aku mengintip pelan. Tak ada siapa-siapa, tapi di tanah, di bawah jendelaku ada jejak kaki kecil yang penuh lumpur dan darah. Aku tak bisa berpura-pura lagi, sesuatu sedang mencariku, dan ini semua berkaitan dengan hilangnya ilham, dengan ritual malam itu, dan dengan Bu Haja. Aku membuka kitab hitam dan kembali membaca bagian yang tadi kami temukan. Tumbal ke-10 harus suci dan sendiri. Aku menggigil, suci dan sendiri. Itu aku anak yatim, aku santri, dan malam ini aku sendirian. Tiba-tiba, angin dingin menerpa jendela, lampu kamarku berkedip, lalu padam. Dalam kegelapan, aku mendengar suara itu lagi. Lia. Pelan, serak, seperti suara ilham, tapi juga bukan Lia. Datanglah ke aula, mereka menunggu. Aku menutup telinga, tapi suara itu kini muncul di dalam kepalaku, terus-menerus. Aku tahu, aku tak bisa diam lagi, kalau aku tak melawan. Aku akan menjadi tumbal ke-10, dan ilham mungkin sudah dijadikan korban. Dengan tubuh gemetar, aku mengambil kitab itu, dan keluar diam-diam. Jalanan pesantren sepi, lampu-lampu redup, bayangan pepohonan bergoyang pelan, seperti berbisik satu sama lain. Aku menuju aula, tempat pusat semua kegiatan pesantren, tapi malam ini aula gelap, tak ada suara, tak ada orang, kecuali satu hal. Di tengah aula, ada sajadah merah terbentang. Di atasnya, sebuah baskom tanah liat berisi darah yang masih hangat, dan di sekelilingnya, terdapat 9 foto santri yang telah hilang, termasuk ilham. Aku menahan tangis, tapi sebelum aku bisa melangkah lebih jauh, Bu Hajah muncul. Dia berdiri dari balik tirai panggung. Wajahnya kini bukan lagi manusia, separuhnya ular, separuh lagi masih menyerupai wajah manusia yang dulu ramah dan lembut. Dia tersenyum. Selamat datang, Lia, suaranya mendesis. Akhirnya kamu datang juga. Tumbal terakhir, pengikat kekayaan abadi. Aku mundur, tapi tubuhku tak bisa bergerak. Dari balik panggung, muncul sosok makhluk besar berbadan manusia. Namun kepalanya ular besar dengan mata emas menyala. Lidahnya menjulur panjang, nafasnya berbau darah dan bangkai, dan aku sadar. Inilah jin ular yang disembah Bu Haja. Semuanya menjadi gelap. Tepat sebelum kesadaranku hilang, aku melihat satu hal yang membuat harapanku kembali muncul. Ilham. Dia berdiri di pojok aula. Matanya terbuka, tubuhnya lemah. Tapi dia masih hidup, dan sebelum semuanya benar-benar gelap, aku mendengar suaranya berbisik pelan. Tapi pasti jangan sujud, Lia, jangan. Aku terbangun dalam gelap, tanganku terikat, kaki juga, mulutku dibekap kain basah berbau amis. Di sekelilingku hanya tembok batu, dan bau lembab bercampur anyir. Aku butuh waktu beberapa detik untuk menyadari, aku ada di ruang bawah tanah pesantren lagi, tapi kali ini sendirian. Di depan sana, samar-samar kulihat sosok Bu Hajah berdiri. Dia sedang berdoa, atau lebih tepatnya, merapal mantra dalam bahasa yang bahkan tak terdengar seperti bahasa manusia. Suaranya parau, bergetar, kadang berubah menjadi desisan seperti ular. Lalu terdengar suara esesesesesah. Dari langit-langit, aku mendongak, dan saat itulah, aku melihat nyedot darah menetes dari langit-langit batu, menyusuri dinding, mengalir perlahan, membentuk simbol-simbol aneh. Di tengah langit-langit, ada lubang kecil. Dan dari sanalah, mengintip sepasang mata merah bersinar milik jin ular. Jantungku berdetak sangat cepat. Aku berusaha menjerit, tapi kain penutup mulut membuat semuanya teredam. Suara jeritanku hanya terdengar seperti rintihan. Tiba-tiba,
Bu Hajah berhenti merapal. Dia menoleh. Matanya kembali merah menyala seperti semalam Lia. Katanya, mendekat. Sambil membawa kitab hitam tebal, yang sebelumnya kusembunyikan bersama Ilham, kini sudah terbuka di tangannya, dan bercahaya merah samar kitab ini. Katanya lirih sambil menyentuh halaman, yang berisi simbol ular melingkar. Hanya bisa dibaca oleh calon tumbal terakhir. Dia memaksaku menatap halaman itu, simbol-simbolnya bergerak sendiri, seolah hidup, menggeliat seperti ular kecil. Lalu muncul tulisan, dalam bahasa yang entah bagaimana. Aku mengerti, sujudilah penguasa Bawar, dan seluruh penderitaanmu akan berakhir. Sebaliknya, menolak berarti menghancurkan segalanya, termasuk jiwamu sendiri. Aku menggeleng kuat-kuat, mataku basah. Dalam hatiku aku teriak, tidak. Aku tidak akan sujud. Bu Hajah tersenyum. Lalu dengan cepat, dia mengangkat belatinya panjang, melengkung. Ujungnya menetes darah tua. Kalau kau tidak mau bersujud, maka darahmu akan kami pakai sebagai pemanggil. Sama saja, lihat kau tetap akan mati. Seketika, dinding-dinding mulai retak, tanah bergetar, suara dari langit-langit itu kini jelas. Ratapan anak-anak kecil, tolong kami. Tolong kami. Aku memutar kepala, di seberang ruangan, Ilham. Dia juga terikat, tubuhnya lemah, wajahnya penuh luka. Tapi saat mata kami bertemu, aku tahu, kita belum kalah. Ilham mengangguk pelan ke arah sudut ruangan. Aku mengikuti arah tatapannya di sana. Sebuah lilin kecil, menyala redup, dan di bawahnya mantra pembatal. Kitab itu ternyata punya halaman terakhir, Al-Naqdu al-Ahdi penyangkalan perjanjian, tapi hanya bisa dibaca oleh seseorang yang tidak pernah bersujud kepada jin. Aku menggeliat keras, kain penutup mulutku longgar, dengan sisa tenaga, aku berteriak, aku tidak akan tunduk pada iblis manapun. Seketika ruangan berguncang, kitab hitam terlempar sendiri dari tangan Bu Hajah. Darah dari langit-langit kini jatuh deras, tapi membentuk lingkaran pelindung di sekitarku. Ilham berteriak, baca Lea. Baca mantra itu. Aku ambil kitab itu dan membuka halaman terakhir. Saat aku membacanya dengan suara keras, suara jin ular meraung dari langit-langit. Berhenti gigi. Tapi aku teruskan, dengan nama yang Maha Esa, aku tolak semua perjanjian dengan jin dan iblis. Aku bebaskan yang dikurung, aku patahkan rantai pesugihan. Aku kembalikan darah kepada bumi, dan kubakar perjanjianmu dengan cahaya, kebenaran kitab. Itu terbakar sendiri di tanganku. Nyala apinya putih, bukan merah, ruangan dipenuhi cahaya. Suara jerit jin ular bergema, keras, lalu brak. Langit-langit runtuh, darah berhenti mengalir, dan Bu Hajah. Tubuhnya meleleh, perlahan-lahan, berubah menjadi tumpukan sisik, darah, dan belatung. Wajahnya memucat, lalu hancur. Terakhir, dia menjerit, kau belum menang. Masih ada yang lebih besar dariku. Lebih lapar. Lebih buas. Lalu lenyap, aku melepaskan ikatan Ilham. Kami berpelukan dalam diam, tubuh kami gemetar. Tapi untuk pertama kalinya, kami merasa bebas, samar-samar. Kami mendengar tawa dan nyanyian kecil, suara anak-anak. Lalu cahaya putih dari dinding menyala, dan muncul wajah-wajah kecil para santri yang dulu hilang. Mereka tersenyum, lalu menghilang dalam cahaya. Kami berhasil keluar dari ruang bawah tanah sebelum subuh. Tapi saat kembali ke pesantren, semuanya seperti biasa, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Hanya satu hal yang berbeda, aula utama kini terkunci, dan di pintunya tertulis, tutup untuk renovasi, dilarang masuk. Tapi aku tahu, ada yang disembunyikan lagi. Sudah seminggu, sejak ritual itu dihentikan, pesantren Al-Hidayah kembali tenang setidaknya di permukaannya. Para santri belajar seperti biasa, pengurus berganti, Bu Hajah dikabarkan berobat ke luar negeri, tidak ada yang mempertanyakan kepergiannya, tidak ada yang tahu kebenarannya. Kecuali aku dan Ilham, kami pikir semuanya sudah selesai, tapi malam itu, semuanya berubah. Malam Jumat, hujan turun deras. Aku dan Ilham sedang berada di mushola kecil belakang pesantren, merapikan mushaf yang basah karena bocor di atap. Saat aku kembali ke arah, aku merasa seperti diawasi. Ilham juga gelisah. Lea, dari tadi aku merasa kayak ada yang ngintip kita. Aku mengangguk. Dari arah belakang dia, kami menoleh bersamaan. Di balik jendela kaca buram, terlihat samar sosok tinggi berjubah hitam.
berdiri mematung di bawah hujan, wajahnya tidak terlihat, tapi tubuhnya gemetar, seperti menahan dingin atau marah. Kami keluar dan menghampiri, tapi saat tiba di sana, tak ada siapa-siapa kecuali seekor ular besar dengan sisik emas mengilap, menggeliat pelan di tanah becek, lalu hilang. Seketika, seolah masuk ke tanah, aku langsung pucat. Ilham, kamu lihat barusan? Ilham mengangguk, wajahnya tegang, sisik emas. Kami langsung kembali ke kamar. Di sana, kami buka kembali potongan kitab yang masih tersisa dan belum sempat dibakar seluruhnya. Kami temukan bagian yang menyinggung soal ular bersisik emas, satu dari 7 penjaga gerbang kekayaan abadi. Siapapun yang mengikat janji dengannya tidak bisa mati, hanya bersembunyi dalam wujud lain hingga ritual dituntaskan. Tanganku gemetar. Bu Hajah belum mati, Ilham. Malam itu juga, aku bermimpi buruk. Dalam mimpi, aku melihat Bu Hajah bersujud di sebuah gua berair, dikelilingi oleh ular-ular emas yang menari di sekeliling tubuhnya. Wajahnya penuh luka, tapi matanya bersinar gila. Dia bicara dengan makhluk besar, seekor ular setinggi manusia, bersayap, dengan sisik emas yang menyala terang. Majikanku. Ritualnya gagal, tapi aku punya rencana. Aku akan bangkit kembali lewat tubuhnya dia yang menolak bersujud. Makhluk itu mendesis, lalu menunjuk ke arahku. Aku terbangun dengan jeritan, keringat dingin membasahi tubuhku. Di dinding kamarku, ada bekas takaran panjang seperti kuku tajam, dan di bawah tempat tidur, aku temukan sisik emas, masih hangat. Aku sadar. Bu Hajah belum selesai denganku, dan sekarang dia ingin satu hal, tubuhku. Keesokan harinya, sebuah kabar membuat semua semakin jelas. Seorang santri perempuan ditemukan pingsan di dekat sumur belakang pesantren. Saat sadar, dia terus meneriakkan satu kalimat, Bu Hajah datang dari air. Dia bukan manusia. Wajahnya penuh luka cakaran, matanya kosong, lalu dia mengigau lagi. Ritual ke-10 belum selesai. Darahmu belum tumpah. Aku dan Ilham kembali ke sumur tua yang terletak di belakang dapur pesantren. Itu sumur yang sudah ditutup sejak lama, karena airnya berubah bau. Tapi malam itu, kami nekat membukanya, dan saat tutup sumur dibuka, uap panas menyembur ke wajah kami. Dari dalam sumur, terdengar suara desis, dan suara langkah kaki berjalan. Di dalam air, kemudian muncul kepala ular besar. Dengan wajah manusia, separuh Bu Hajah, separuh ular, dan sisik emasnya memantulkan cahaya bulan. Aku hampir pingsan. Tapi Ilham menarik tanganku dan kami kabur. Kami tahu, Bu Hajah telah menyatu dengan jin ular bersisik emas. Kini dia bukan hanya manusia yang membuat perjanjian, tapi wadah baru makhluk iblis yang lebih kuat. Dan ritual ke-10 belum benar-benar selesai. Dia ingin tumbal terakhir, darahku. Tapi bukan untuk kekayaan lagi, untuk membangkitkan kekuatan yang lebih besar. Dan membuka gerbang dimensi bawah tanah. Subuh itu langit tampak aneh. Tidak ada ayam berkokok, tidak ada suara burung seperti biasanya, bahkan suara azan pun terdengar serak dan terputus-putus. Aku dan Ilham masih terdiam di balik dapur. Setelah semalam menyaksikan Bu Hajah bangkit dari sumur dalam wujud separuh manusia, separuh ular bersisik emas. Wajahnya nyaris tak bisa dikenali, tapi kami tahu, ritual pesugihan itu belum selesai, dan target terakhirnya masih sama. Aku pagi hari, suasana pesantren berubah. Ustadz Rahman pengganti Bu Hajah mengumumkan bahwa akan diadakan zikir akbar dan pembersihan dosa santri malam nanti. Semua santri diwajibkan ikut, tanpa terkecuali. Aku langsung merasa ada yang tidak beres. Ilham mendekatiku di kantin dan berbisil, rasanya ini bukan acara biasa, ini jebakan. Aku mengangguk pelan, apakah ritual terakhirnya akan dilakukan malam ini? Ilham mengangguk, dan kamu akan dijadikan tumbal terakhir. Aku mencoba tetap tenang, tapi tubuhku gemetar. Lalu, sesuatu terjadi yang membuat segalanya berubah. Sekitar pukul 10 pagi, suasana pesantren mendadak gempar. Seseorang menggali di dekat gerbang belakang. Beberapa santri berteriak histeris. Aku dan Ilham bergegas ke sana. Kami menemukan seorang santri laki-laki bernama Damar, yang telah dinyatakan hilang 2 bulan lalu, sedang berdiri di lubang galian, dengan tubuh lusuh, rambut kusut, dan wajah penuh tanah. Dia masih hidup, matanya kosong, tapi bibirnya bergerak pelan. Mereka tidak berhasil ambil jiwaku. Aku dikembalikan untuk memperingatkan kalian. Semua santri ketakutan.
Tapi sebelum ada yang sempat bertanya, Damar berteriak keras, "Gerbang makam telah terbuka, kalian berada di atas tanah terkutuk." Lalu tubuhnya kaku, matanya membelalak, dan lendir hitam mengalir dari mulutnya. Dia pingsan. Kami semua panik, tapi aku paham maksudnya. Pesantren ini dibangun di atas kompleks makam para pemuja jin ular. Dan ritual pesugihan Bu Haja bukan sekadar untuk kekayaan, tapi untuk membangkitkan kekuatan lama yang sudah disegel ratusan tahun lalu. Malam pun tiba. Semua santri dikumpulkan di aula utama. Lampu dimatikan, lilin-lilin menyala, membuat ruangan terasa seperti ruang ritual. Kaligrafi dinding kini terlihat memudar dan digantikan oleh simbol ular dan mantra kuno. Ustadz Rahman berdiri di depan. Tapi kini mata dan suaranya bukan lagi miliknya. "Saudara-saudaraku, malam ini kita akan saksikan kelahiran kekuatan baru. Tumbal terakhir telah hadir. Dia duduk di antara kalian." Semua menoleh ke arahku. Ilham berdiri dan menarikku mundur. Tapi sebelum kami bisa kabur, lantai aula terbuka perlahan, menganga seperti mulut gua. Dari dalamnya naik asap hitam. Dan muncul kepala ular emas raksasa Bu Haja. Tubuhnya kini sempurna ular penuh, bermata tiga, bertanduk dan lidah bercabang. Dia berbicara dengan suara dalam dan bergema, "Tumbal terakhir. Mari, kau akan membuat kami sempurna, kau akan mengakhiri kutukan ini. Dengan darahmu, aku ingin melawan." Tapi tubuhku mulai lemas, kaki dan tanganku tertarik oleh kekuatan gaib. Ilham mencoba menahan tubuhku, tapi terdorong oleh angin yang sangat kuat. Aku merasa ini akhirku, tapi tiba-tiba Damar bangun dari pingsan. Tubuhnya kaku, tapi dari mulutnya terdengar suara yang bukan miliknya. "Aku adalah penjaga gerbang. Kalian melanggar perjanjian kuno." Lantai bergetar, langit-langit aula retak, semua lilin padam, dan di tengah aula, cahaya putih menyala terang. Dari dalamnya muncul siluet seorang kiai tua berjubah putih, membawa kitab besar bersinar emas. Dia menoleh padaku. "Dia, bacalah. Ini, engkaulah waris darah suci, satu-satunya yang bisa menghentikan ritual ini." Tanganku otomatis menerima kitab itu. Tanganku gemetar, tapi aku membuka halaman terakhir. Di sana tertulis, kutukan terakhir hanya akan berhenti jika darah yang murni memilih untuk melawan, bukan menyerah. Aku memandang Bu Hajar yang kini menggeliat marah. "Aku akan habisi kalian semua." Aku membaca mantra dengan suara keras. Dengan cahaya yang maha tinggi, aku tolak semua kutukan. Aku bebaskan tanah ini dari darah jin. Aku kunci gerbang kegelapan, dan aku bakar tumbal terakhir dalam terang. Kitab menyala, ular emas menjerit, tubuh Bu Hajah meledak menjadi cahaya. Seluruh aula berguncang, santri-santri menjerit, tapi tidak ada yang terbakar, hanya Bu Hajar dan seluruh simbol sihirnya lenyap dalam cahaya. Saat semuanya tenang, kami hanya menemukan tanah kosong di tengah aula. Tak ada gerbang, tak ada ular, tak ada deret. Ustadz Rahman tergeletak, tak sadarkan diri, tapi kembali seperti biasa semua. Santri menangis. Damar akhirnya sadar sepenuhnya dan berkata pelan, "Kalian berhasil, tapi ingat, ada pesantren lain yang sudah membuka gerbang mereka, dan mereka tidak punya lia." Sudah seminggu sejak malam ritual dibatalkan. Pesantren Al-Hidayah kembali sunyi, tapi tidak seperti sebelumnya. Kali ini, keheningan itu bukan karena takut, tapi karena luka. Banyak santri belum pulih dari trauma, beberapa dipulangkan ke rumah. Masing-masing aula utama direnovasi total, dan sumur tua kembali ditutup rapat dengan semen dan doa-doa. Aku sendiri belum bisa tidur nyenyak. Mimpi buruk masih datang setiap malam. Kadang aku melihat wajah Bu Hajah, kadang dalam wujud manusia, kadang dalam bentuk ular raksasa memanggilku, seolah masih ingin menyelesaikan ritual yang tertunda. Tapi malam itu, mimpiku berbeda. Aku melihat seorang anak kecil berdiri di tengah lapangan pesantren. Dia mengenakan baju koko putih, celana kain abu-abu, dan peci miring. Wajahnya bersih, tapi matanya kosong. Dia tersenyum padaku. Tanpa berkata apa-apa, dia melambai pelan, lalu menunjuk ke arah timur, ke balik pagar pesantren, ke arah gunung kecil di kejauhan. Lalu ia berjalan perlahan dan menghilang. Aku terbangun dengan keringat dingin, tapi kali ini tak ada rasa takut, hanya perasaan bahwa aku harus pergi ke tempat yang ditunjukkan anak itu. Esok paginya, aku bercerita pada Ilham. Ia terdiam beberapa saat, lalu membuka ponselnya dan menunjukkan sesuatu.
Sebuah berita lama dari 3 tahun lalu, seorang santri kecil bernama Afik dinyatakan hilang misterius di Gunung Mambang. Saat kegiatan pesantren kilat, hingga kini, belum ditemukan jejaknya. Aku gemetar foto di berita itu. Anak kecil yang kulihat dalam mimpi Afik. Mungkin dia tumbal pertama dalam rangkaian pesugihan Bu Hajar, gumam Ilham, dan mungkin dia belum bisa tenang. Aku menatap Ilham, yakin aku harus ke sana sendiri. Ilham ingin ikut, tapi aku menolak ini. Urusan antara aku dan mereka yang tak sempat bicara. Sore harinya aku naik ojek ke kaki Gunung Mambang. Tak banyak yang tahu bahwa dulu pesantren pernah punya cabang di sana, sebuah madrasah kecil yang ditutup tanpa alasan jelas. Tapi aku menemukan puing-puingnya, bangunan reot, papan nama miring, dan masjid kecil yang sudah dipenuhi semak. Aku masuk ke halaman madrasah, dan di sanalah anak kecil itu muncul lagi. Tapi kali ini, bukan dalam mimpi. Dia berdiri di ambang pintu masjid, masih dengan pakaian yang sama. Tapi kini, wajahnya lebih tenang, tangannya menunjuk ke dalam masjid. Aku masuk pelan-pelan, mengikuti isyaratnya. Di dalamnya, hanya ada sajadah tua dan satu peti kayu kecil yang terkubur setengah di bawah mimbar. Dengan tangan gemetar, aku menggali dan membukanya. Isinya membuat dadaku sesak. Kumpulan foto anak-anak, santri-santri kecil, termasuk Afik di bawahnya. Kitab tua lain mirip dengan yang diberikan Kiai dalam ritual kemarin, tapi lebih usang. Saat aku buka, halaman pertama tertulis dengan tinta merah, untuk yang terakhir. Jika engkau menemukan ini, berarti engkau terpilih. Gerbang belum benar-benar tertutup, dan kutukan belum benar-benar habis. Air mataku mengalir. Aku menoleh ke arah pintu masjid, dan anak kecil itu tersenyum. Tapi kali ini, dia mengangguk. Lalu perlahan tubuhnya berubah menjadi cahaya, dan menghilang. Dia akhirnya tenang, tapi pesannya jelas. Aku belum selesai. Malamnya, aku kembali ke Al-Hidayah, tapi suasana berubah. Ustadz Rahman memanggilku, dan mengatakan, ada surat datang dari pesantren Nurul Amanah di Jawa Timur. Mereka meminta bantuan. Karena kejadian aneh mulai terjadi, anak-anak menghilang, dan katanya, mereka menemukan kalung milik Bu Hajah terkubur di sana. Aku memandangi surat itu, lalu menatap Ilham, yang dari tadi memperhatikan. Kami tahu, kami tak bisa lari, ritual itu memang gagal di sini. Tapi jin ular bersisik emas belum benar-benar dikalahkan. Dia hanya pindah lokasi, dan dari kejauhan, entah dari dunia mana, Bu Hajar, yang kini bukan lagi manusia, tersenyum di balik kabut. Satu darah suci belum cukup, aku akan kembali. Di pesantren berikutnya, perjalanan ke pesantren Nurul Amanah bukan sekadar perjalanan biasa. Ini adalah langkah menuju medan pertempuran terakhir antara terang dan gelap, antara darah suci dan kutukan kuno yang belum sepenuhnya padam. Aku pergi bersama Ilham. Kami menyamar sebagai santri pindahan, agar tak menimbulkan kecurigaan. Tapi sejak langkah pertama menjejak gerbang pesantren itu, aku tahu sesuatu. Di sini jauh lebih gelap daripada yang pernah kami hadapi. Pesantren Nurul Amanah terlihat megah, modern, bahkan nyaman. Tapi malam hari, suasananya seperti dunia lain, senyap, mencekam. Dinginnya bukan dingin biasa. Baru malam pertama, kami sudah mendengar jeritan suara anak kecil dari kamar asrama paling ujung. Kami bergegas ke sana, hanya untuk menemukan seorang santri kecil, Fahmi, menangis sambil menunjuk dinding. Ada ular masuk ke mimpiku. Dia bilang, kalau aku nggak ikut, kakakku akan mati. Wajahnya pucat, di lehernya tergantung kalung manik hitam persis seperti yang dikenakan Bu Hajah dulu. Ilham menarikku keluar kamar. Mereka sudah mulai. Tapi siapa yang melanjutkan ritualnya? Pagi berikutnya, jawabannya datang sendiri. Kiai Malik, pimpinan pesantren, memanggilku ke ruangannya. Wajahnya penuh wibawa, tapi dingin, tatapannya tajam, dan saat aku menatap matanya lebih dalam, aku melihat mata ular. Aku tahu siapa. Kamu anak dari darah penjaga. Aku terpaku. Kitab yang kau bawa adalah milik kami. Bu Hajah hanya perantara. Ritual ini bukan milik satu orang, ini warisan, dan kamu bagian dari sejarah kami. Ilham menerobos masuk dan menarikku keluar sebelum aku sempat bicara. Kami berlari ke asrama, mengambil kitab, dan bersiap kabur. Tapi gerbang pesantren telah terkunci, dan dari aula utama, asap hitam membumbung ke langit. Malam itu, ritual kembali dimulai.
Anak-anak kecil digiring ke aula dalam kondisi trans. Para ustadz berdoa dengan bahasa aneh. Lantunan zikir berubah jadi mantra tak dikenal, dan udara bergetar seolah bumi menahan napas. Di tengah aula, Bu Hajah muncul. Tapi bukan dalam tubuhnya sendiri, wujudnya kini menyatu dengan tubuh Kiai Malik. Tingginya 2 kali manusia sisik. Emas menutupi sebagian wajah dan tangannya, matanya 3. Lidahnya bercaban. Kau pikir kau bisa menghentikanku, Lia? Gerbang kedua telah terbuka, dan di sini aku yang menang. Ilham berdiri di hadapanku, mencoba menahan makhluk itu. Tapi dengan satu kibasan, ia terlempar ke dinding. Aku berteriak, tapi suara itu ditelan udara. Anak-anak mulai menangis. Tanah aula retak. Dari celah lantai, ular-ular hitam bermunculan dan menggeliat ke arah tubuh anak-anak. Aku buka kitab terakhir. Tapi halamannya kosong. Kecuali satu tulisan kecil. Pilihanmu, korbankan dirimu, atau biarkan ribuan tumbal berikutnya. Tubuhku mulai gemetar. Cahaya mengelilingiku. Ilham berteriak memanggilku, tapi aku tahu. Aku satu-satunya penjaga yang tersisa, dan aku harus mengakhiri semua ini. Aku berjalan ke tengah aula. Kalau yang kalian inginkan adalah darah suci, ambillah dariku, tapi dengan satu syarat. Bu Hajah mendesis syarat. Kau tidak dalam posisi menawar. Aku tetap menatap matanya. Saat aku mati, gerbang ditutup. Kalian tidak bisa bangkit kembali di pesantren manapun. Kutukan berhenti di sini selamanya. Makhluk itu mengarang-marang, tapi cahaya dari tubuhku makin kuat. Kitab itu meleleh jadi emas kail dan menyatu ke dalam dadaku. Aku merentangkan tangan dengan nama Allah. Aku tutup gerbang ini, dan aku bakar semua perjanjian iblis yang pernah dibuat atas nama pesantren ini. Suara ledakan mengguncang bumi, ular-ular menjerit, tubuh Bu Hajah meledak dalam cahaya. Dinding aula runtuh, dan semua anak-anak tersadar. Menjerit dan berlari menjauh. Dalam detik terakhir, aku melihat Ilham menangis, tapi aku tersenyum. Katakan pada mereka, pesugihan ini sudah berakhir. Gelap. Beberapa bulan kemudian, berita menyebar, pesantren Nurul Amanah terbakar total. Tanpa sebab, tidak ada korban. Tapi tak ada yang bisa menjelaskan mengapa tidak ada satupun rekaman CCTV yang merekam kejadian itu. Nama Lia hilang dari arsip. Tapi di taman kecil pesantren yang dibangun kembali, berdiri sebuah batu bertuliskan, untuk yang menyelamatkan anak-anak dari kegelapan, cahaya yang rela padam. Demi menerangi yang tertinggal, Ilham berdiri di sana, menaburkan bunga. Lalu ia melihat anak kecil berpeci putih berdiri tak jauh. Anak itu tersenyum dan menghilang. Tapi Ilham tahu, mereka semua kini sudah tenang, dan kutukan itu telah benar-benar tamat. Gimana menurut kalian cerita barusan? Apa kalian percaya kejadian kayak gitu bisa beneran terjadi? Atau jangan-jangan kalian pernah ngalamin hal yang mirip? Coba tulis di kolom komentar ya. Aku penasaran banget sama pendapat kalian. Dan jangan lupa, klik tombol subscribe biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita seram dan penuh drama lainnya. Karena setiap malam, akan ada cerita yang bikin bulu kudukmu berdiri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay safe, stay waras. Dan jangan lupa, selalu waspada.